Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan Microsoft Office serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini teman-teman ya, kembali lagi admin akan mencoba mengupdate informasi terbaru seputar perkembangan P3K Guru di tahun 2023. Yang mana di sini Bapak Ibu ya, ada dua kabar gembira untuk P1, P2, P3, P4 status TP ya, terkait dengan update pengajuan formasi P3K Guru tahun 2023 yang tentunya bakalan menjadi penentu utama bagi P1, P2, P3, P4 lolos ASN P3K Guru tahun 2023. Nah, jadi salah satu penentu utama ya, P1, P2, P3, P4 lolos ASN apabila ada pengajuan formasi. Karena tanpa adanya pengajuan formasi daripada Pemda, maka pelaksanaan P3K Guru tahun 2023 itu tidak akan maksimal Bapak Ibu. Tapi sebelum kita lanjut, bagi rekan-rekan guru yang baru pertama kali menemukan channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan update informasi terbaru seputar perkembangan P3K Guru. Baik Bapak Ibu, tanpa berlama-lama lagi kita langsung saja to the point ke informasi. Di sini Bapak Ibu ya, di sini dikatakan demi pendidikan berkualitas, tiga Pemda ini mengoptimalkan kuota P3K Guru. Nah, ini yang kita tunggu-tunggu sih sebenarnya teman-teman ya. Pernyataan-pernyataan seperti ini. Demi pendidikan berkualitas, maka Pemda ini mengoptimalkan kuota P3K Guru. Kenapa admin berani mengatakan seperti itu teman-teman ya? Karena dengan banyaknya guru diangkat menjadi ASN P3K, itu bakalan meningkatkan kualitas pendidikan. Tidak bisa dipungkiri Bapak Ibu. Tidak bisa dipungkiri bahwasanya guru itu akan tenang mengajar ketika kesejahteraan mereka diperhatikan. Saya ulangi ya, guru akan tenang mengajar ketika kesejahteraan mereka diperhatikan. Oleh karena itu, ada tiga Pemda yang akhirnya mengoptimalkan kuota P3K Guru 2023. Di sini dikatakan sebanyak tiga pemerintah daerah Pemda mengoptimalkan kuota formasi aparatur sipil negara, pegawai pemerintah dan perjanjian kerja ASN P3K Guru 2023 demi menciptakan pendidikan berkualitas. Yang mana ketiga Pemda itu yakni Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur Bapak Ibu, dan Pemkab Sumba Tengah, Nusa Tenggara Timur, dan pemerintah Kota Tomohon, Sulawesi Utara. Nah, jadi ketiga Pemda ini betul-betul ingin mengoptimalkan kuota formasi P3K 2023. Artinya mengoptimalkan, jika misalkan kebutuhan daerahnya 50, maka mereka akan optimalkan pengajuan formasi sebanyak 50. Kalau logikanya seperti itu Bapak Ibu. Bahkan di sini dikatakan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro Nur Sujito menjelaskan bahwa guru harus optimal karena mereka yang akan mencerdaskan anak bangsa. Maka sangat perlu adanya pengangkatan ASN P3K sehingga guru tidak akan khawatir akan nasibnya dan bisa berkontribusi penuh untuk siswa, kata Nur Sujito dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta. Pihaknya konsisten mengusulkan formasi ASN P3K sesuai dengan kebutuhan daerah. Pihaknya mengajukan 1951 formasi dari sebelumnya 1651. Selain itu, Kabupaten Bojonegoro juga mengalokasikan anggaran sebesar 132 miliar rupiah. Bayangkan teman-teman ya, ada sekitar 132 miliar rupiah yang dialokasikan untuk ASN P3K Bapak Ibu. Dan tentunya ini menjadi kabar baik ya untuk guru-guru honorer ya terkait dengan hal ini. Nah, kita lihat untuk Kabupaten Bojonegoro ini awalnya kan mengajukan formasi sebesar 1651. Akhirnya mereka menambah menjadi 1951 dan ini sudah sesuai dengan kebutuhan daerah. Jadi kalau sudah sesuai kebutuhan daerah, maka potensi guru honorernya diangkat semua menjadi ASN P3K itu sangat besar, dan inilah yang dibutuhkan sebenarnya Bapak Ibu ya. Inilah yang dibutuhkan sebenarnya, kesadaran dari Pemda untuk betul-betul mengajukan formasi sesuai dengan kebutuhan daerahnya. Di sini dikatakan daerah kami komitmen
komitmennya sangat bagus terkait pembinaan sumber daya manusia, apalagi ini berkaitan dengan masa depan para siswa, ungkapnya. Bahkan di sini dikatakan oleh Kepala Dinas Pendidikan Sumba Tengah, Meha Umbu, menyatakan bahwa optimalisasi formasi ASN P3K sangat membantu daerahnya untuk meningkatkan kualitas sumber daya guru. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya, kami sangat terbantu dengan pengajuan formasi ASN P3K. Selain bisa meningkatkan kualitas hidup, guru juga bisa fokus melayani siswa secara optimal ya. Katanya, ASN P3K sangat membantu meningkatkan kualitas SDM khususnya tenaga guru di daerah, tambah Meha. Kemudian di sini dikatakan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Kota Tomohon, Juliana Dolphin Garwur, mengatakan pihaknya tidak akan mengoptimalkan kota, tidak hanya mengoptimalkan kota tetapi juga memastikan formasi yang diajukan dapat memberikan kepastian kepada guru honorer yang lulus untuk memperoleh penempatan. Alhamdulillah ya. Ini tentunya kabar baik untuk P1 ya, yang mana kita lihat di sini ada jaminan kepastian dari Kepala Dinas Pendidikan Kota Tomohon bahwa tidak hanya mengoptimalkan kota, tetapi nantinya formasi itu akan dipastikan memberikan kepastian kepada guru honorer untuk mendapatkan penempatan, terutama bagi pelamar prioritas 1. Nah, di sini dikatakan kami tidak akan mampu berdaya saing kalau sumber dayanya tidak handal. Untuk mendapatkan sumber daya yang handal, maka harus dimulai dengan ketersediaan guru. Mana mungkin sebuah daerah akan maju kalau tenaga pendidiknya tidak cukup. Betul sekali Bapak Ibu. Ini yang harus disadari ya. Dia berharap para guru honorer yang lulus batas nilai passing grade bisa berperan besar dalam memajukan kualitas pendidikan di Kota Tomohon. Selain itu juga dapat mewujudkan visi Kota Tomohon sebagai kota maju dan berdaya saing. Kemudian di sini dikatakan sebelumnya Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbudristek, Nunuk Suryani, menyatakan Pemda memang diminta mengoptimalkan kuota. Mengingat jumlah formasi yang dibutuhkan untuk guru ASN P3K di 2023 sebanyak 601.174. Kami mohon untuk membuka dan menambah formasi. Jika ada hal yang mengganjal akan kita selesaikan bersama. Ini sudah dikatakan oleh Prof Nunuk ya. Komitmennya untuk mengoptimalkan formasi kuota guru ASN P3K ini dilakukan bersama dalam rapat koordinasi dan sinkronisasi bersama Kemendikbudristek yang sekaligus mendorong Pemda untuk mendukung peningkatan kualitas pendidikan di daerah masing-masing. Jadi saya ulangi lagi Bapak Ibu bahwa di sini sudah ada beberapa daftar daerah yang akan mengajukan formasi sesuai dengan kebutuhannya. Berarti potensi guru P1-nya diangkat ASN semakin besar. Yang pertama itu adalah pemerintah Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, Pemkab Sumba Tengah, Nusa Tenggara Timur, dan pemerintah Kota Tomohon, Sulawesi Utara. Sebenarnya bukan 3, ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 daerah, 5 Pemda Bapak Ibu. Tentunya ini menjadi kabar bahagia untuk guru honorer ya. Nah, kemudian berikutnya di sini kita lihat ada kabar baik juga dari Pemkab Tanah Bumbu buka penerimaan P3K guru sebesar 1.127 guru P3K. Selamat ya. Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu Kalimantan Selatan membuka penerimaan 1.127 guru P3K pada 2023 ini. Kepala BKPSDM Kabupaten Tanah Bumbu Rusdiansyah mengatakan bahwa pendaftaran penerimaan guru P3K rencananya dibuka pada September 2023 dan dilanjutkan tahapan seleksi administrasi. Menurutnya pembukaan penerimaan pegawai ditujukan untuk mengisi formasi guru di tingkat taman kanak-kanak hingga sekolah menengah pertama. Dia menjelaskan bahwa guru dan tenaga pendidik yang ingin mendaftar untuk mengikuti seleksi penerimaan harus sudah terdaftar di Dapodik dan status aktif sebagai tenaga honorer. Sesuai target pemerintah pusat, kita lihat di sini pemerintah P3K di Kabupaten Tanah Bumbu akan diprioritaskan kepada tenaga guru honorer yang sudah memenuhi kualifikasi persyaratan. Salah satunya adalah memiliki Dapodik. Alhamdulillah ya. Jadi kita lihat daerah ini juga sepertinya mengajukan formasi sesuai dengan kebutuhan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.